Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah ya Allah. Mentang-mentang dia suka bagi-bagi uang, pas ada di sini warisan dia bahas. Iya, makanya ini Masya Allah ya. Tapi ini emang ilmu banget hari ini. Ilmu banget hari ini ya. Iya. Kita masih Jadi ngebahas kalau bahasa anak sekarang daging semua. daging semua ini. Ini berat Masya Allah ya. Baik, orang tua masih hidup pada sibuk ngurusin warisan. Nah, Masya ya. Allah. Ini kita mau nanya sama Ustadz Heri lagi. Ini kan kacamatanya mungkin berbeda ya. Kalau misalnya nih Mak, ini ngomong sama Mak nih misalnya. Warisan saya dikit nih Mak. Oh, si Ana, si Anu bakal kita repotin. Wah, jadi ngancem ke orang tua supaya dia dibagi warisan lebih gede. Kalau enggak, maka dia akan bikin susah saudara yang lainnya. Ada intervensi nih yang dilakukan oleh si anak kepada orang tua. Gimana nih Guru? Maling kundang anak. Maling guna. Langsung dijawab ya. Paling kundangnya. Enggak, ini masalah Ya. gini loh. Orang tua itu, ya jangankan mengancam orang tua ya. Bilang aja itu udah neraka itu. Subhanallah. Nggak bisa, meskipun orang tua kita nih non-muslim, tetap harus dimuliakan. Apalagi orang tua kita udah tua, dia soleha, udah haji, udah ini semua. Ngajarin kita agama dari kecil. Jadi lebih baik tausiahnya aja. Apa? Nasihatin Iya, kalau jamaah. berdiri lebih enak Guru. Iya. Aku tuh Masya Allah, sungkan bisa berdiri di sini. Anak tuh pikir diundang nyanyi di sini. Ini baru kali ini Anda diundang tuh tausiah ini, tapi nggak apa-apa lah. Jadi gitu Bang. Iya. Jadi adab dalam Islam tuh di atas segala-galanya. Masya Allah. Di atas segala-galanya. Ya. Sangka baik itu ilmu yang tertinggi itu dari Ustaz Maulana tadi, Masya Allah. Sangka baik kepada semua orang. Makanya hari ini ya, karena ketakutan akan masa depan, yang mana masa depan itu belum tentu ada, membuat orang ini udah parno semua nih, anak-anak udah parno, nanti kalau ibuku meninggal dunia, bapakku meninggal dunia, nanti ini warisan dikuasai sama abangku, aku nggak dibagi semuanya. Yes. Maka sekarang aja dah dibagi gitu. Nah, ini kan sebuah suuzon dia suuzon kepada Allah dan suuzon kepada saudara-saudaranya. Ini bahaya. Dan ingat yang pentingnya, makanya saya selalu ingatkan kepada semua jamaah kalau saya diberi kesempatan untuk berdakwah, kita harus tetap jadi orang baik dan jangan pernah lelah jadi orang baik ya. Jangan pernah lelah jadi orang baik. Orang baik itu mudah dikenali. Dari mana? Dari cara dia berbicara. Orang baik itu selalu bicara yang baik-baik. Kalau dari cara menulis, kalau dia tulis komen yang baik-baik. Nah, dia selalu melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, sangka yang baik-baik. Orang sangka baik, nanti hatinya baik. Kalau orang hatinya baik, matinya baik. Ya, tapi orang yang suuzon terus hidupnya. Ini naudzubillah. Kemungkinan besar orang suuzon ini mati su'ul khatimah. Naudzubillah. Dan orang-orang yang husnuzon mati akan husnul khatimah. Jadi hadirin sekalian, saya ingatkan ya, berbuat baiklah kepada orang tua kalian selagi mereka masih hidup. Kalau sudah nggak ada, baru menangis kalian. Kalau ada orang tua kalian menginginkan sesuatu, buru-buru cepat diberikan hajat mereka, nanti kalian menyesal kalau mereka sudah nggak ada. Ya, ingat, muliakan orang tua kalian karena surga ada di bawah telapak kaki ibumu. Ya. Maka hari-hari minta maaf kepada ibu, jangan sampai menggertak ibu, membantah ibu, taati mereka, apalagi naudzubillah kalau sampai mengancam. Itu nggak masuk akal nih, kalau ada anak kayak itu tuh kutuk aja jadi emas, jangan jadi batu. Oh iya, Kalau jadi batu nggak ada gunanya. Itu ibunya. Kalau ibunya maling kundang tuh kurang emosional kan. Kutuk jadi batu, nggak ada gunanya batu kan. Kutuk kok jadi emas, bisa kita jual kan. Apalagi kalau bilang, kukutuk kau jadi berlian. Lebih mantap lagi. Baik, mudah-mudahan Allah matikan prasangka buruk di hati kita ya. Amin, amin. Jadi kita dihidupkan prasangka baik. Oh, kalau misalnya kita bisa gitu, jiwa kita akan tenang, hidup akan enak ya. Nah, baik guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Maulana, ini kembali lagi sebenarnya tadi sudah disinggung sama Ustaz Syam ya. Ini bagusnya untuk warisan ini langsung dibagikankah atau 7 hari kah? Atau 40 hari kah? Bagusnya gimana Guru? Segerakan. Nah, izin semuanya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbi wa jannatul ardu samawati uiddat lil muttaqin. Bersegera atas 5. Cepat-cepat akan 5. Cepat-cepat taubat, jangan tunda. Cepat-cepat salat, jangan ditunda. Karena menghilangkan kemuliaannya, keberkahannya. Cepat-cepat taubat, keburu meninggal. Cepat-cepat bayar utang. Ini kan termasuk bahagian sesuatu yang harus diselesaikan. Kalau perlu mayatnya masih ada, ayo selesaikan semua utang piutangnya dan sebagainya. Karena warisan tidak akan bisa dibagikan kalau belum terpenuhi apa? 1.
bayar utangnya. Betul. Penyelenggaraan jenazah. Kalau sudah selesai, baru warisan. Yang keempat, jadi tadi apa tadi? Tobat, Tobat, sholat, utang. Yang keempat, cepat-cepat kuburkan. Jangan tunda-tunda. Berarti kalau dikuburkan, disegerakan, lebih segerakan lagi warisannya tadi. Kemudian yang kelima, cepat-cepatlah menikah. Allah Akbar. Salah lagi. Benar. Saya kayaknya dapat jebakan sendiri. Aku udah tunggu soalnya. Tunggu nomor 5 tadi. Doa mudah-mudahan. Insya Allah. Gomul. Mana istrinya Ustaz dari ada di depan juga. Saya nggak enak. Aku tunggu nomor 5 Oh tadi. iya. Nomor 5 tadi. Jadi buat kita ingat, tidak boleh ada harta di dunia ini tidak ada pemiliknya. Tidak boleh. Jadi harus ada kepemilikan. Dan ketika orangnya sudah meninggal, berarti tidak ada pemiliknya. Maka diserahkan kepada Allah, lalu dikembalikan lewat aturan syariat yang namanya warisan. Maka betul tadi kata Ustaz Sam, ada baiknya disegerakan karena ada efek psikologis. Psikologis. Ya itulah. Psikolog. Ya. Sekolah lagi. Psikolog. Ya. Ya. Bagaimana perasaannya udah dek? Bagaimana saya nih kakak paling banyak biaya waktu sekolah, kau itu kasihan. Nah, jadi seperti itu. Ini mohon maaf, saya masih hidup aja. Kan alhamdulillah saya kalau ada rezeki simpankan buat anak-anak uangnya. Dia bilang, "Kak, yang keempat, kok uang saya sedikit, Abah, dibanding kakak-kakak saya? Karena waktu lahir kan aku simpanin. Kamu belakangan lahirnya, nak." Coba itu aja bisa jadi ada perselisihan. Sehingga kita harus berlaku adil. Tapi ketika warisan, bukan adilnya yang diambil, tapi sesuai syariat Islam. Dan itu yang paling adil. Sekali lagi, itu yang paling adil. Karena laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu adil nggak? Adil. Adil. Itu yang terbaik. Karena ternyata agama tidak mengendaki adanya pemutusan silaturahmi. Karena laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Tapi 1 bagian laki-laki itu untuk menanggung saudara perempuannya. Untuk menanggung saudara perempuannya. Saya kemarin juga sewaktu meninggal ibu saya yang bagi warisan. Saya bagiin, duduk semua saudara. Sekian. Ada saudara berkata, bukankah harus sesuai syariat Islam? Iya, kita bagi sesuai syariat Islam. Sekarang saya mau tanya, maukah kau tanggung saudara perempuan kita? Enak aja. Kalau begitu, ayo. Bisa kita atur secara kekeluargaan. Tapi sesuai syariat Islam dulu. Iya bener ya. Kadang-kadang udah diatur, masih ngatur juga. Iya. Udah ada jelas aturannya, nggak mau diatur nih PR ya. Nah, baik. Ini kita kembali. Mau nggak bagi-bagi sepatu? Kenapa tuh guru? Tunggu dulu. Hah? Nggak usah deh. Oh. Soalnya belum tentu sama ukuran kita. Bener banget. Dalam. Bener ya. Jadi jangan pernah menempatkan diri kita di sepatu orang lain, kita nggak akan kuat pastinya ya. Belum tentu kuat. Iya. Baik guru. Siap. Setiap anak kadang-kadang ada yang mendedikasikan dirinya untuk ngurus orang tua. Alhamdulillah. Mungkin karena yang lainnya kerja sibuk, akhirnya dia nggak ada kerjaan, dia di rumah gitu ngurusin orang tua. Tapi yang namanya setan selalu membisikkan sesuatu yang kadang-kadang membuat kita yang tadinya niatan ikhlas, akhirnya jadi pamrih. Ya. Dulu dia ngurusin siapa? Dulu yang ngantar ke kamar mandi siapa? Dulu akhirnya jadi Perasaan berjasa. Yes. Dan itu minta sesuatu yang lebih dari warisan. Silakan guru. Ini boleh nggak seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Ustaz dari Lanjut ke Maulana Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak yang orang tuanya tinggal bersamanya. Akhirnya dia yang ngurusin ketika sedang sakit, dia yang biayain rumah sakitnya, dia yang beliin obatnya. Pokoknya dia yang ngurusin sampai orang tua tersebut wafat. Apakah sang anak tadi boleh meminta bagian lebih? Karena uangnya yang selalu dipakai waktu ngurusin orang tua. Kalau ada perjanjian sebelumnya, maka boleh. Misal orang tua begini, "Nah, karena kau yang selalu dulu belikan saya obat, nanti kau ambil uangnya mama itu, ada tabungan mama, itu buat ganti uang kau beliin mama obat, untuk ganti beliin mama biaya rumah sakit." Berarti ada pembicaraan, yakni jadinya hutang piutang. Karena kalau ada akad seperti itu, karena kan transaksi itu tergantung daripada akadnya.
kata orang tuanya, "Nak, pakai uang dulu ya, Nak ya, untuk biaya rumah sakit ini." Mungkin pada saat itu anak mengatakan, "Udah nggak apa-apa, Mama ini. Yang penting Mama sehat, nggak apa." Tapi orang tua pernah mengatakan, "Nggak apa-apa, Nak. Nanti habis dari sini Mama ganti deh. Ada akadnya. Mama mau gantiin." Subhanallah. Maka urusannya jadi hutang piutang. Dan ini jangan sampai nggak ada saksinya. Jangan sampai saudara yang lain nggak tahu. Kasih tahu sebelumnya bahwasanya kali ini saya yang tanggung dulu biaya rumah sakit Mama. Kebetulan saya ada kebutuhan yang lain. Mohon maaf sekali, bukan saya mau nguras Mama, tapi saya pengennya uang kemarin itu kalau ada dari warisan Mama saya pengen digantiin. Subhanallah. Misalnya ada anak yang seperti itu, tapi insya Allah mudah-mudahan anak kita diberikan keluasan rezeki supaya Amin, ya yang Allah, seperti itu amin. tidak dihitung-hitung lagi. Tapi kalau tidak ada pembicaraan sebelumnya, memang ternyata pada saat itu dia ngurusin orang tuanya dengan niat jahat dari awal, dengan niat memang saya ngurusin sampai mati supaya nanti saya yang ambil semua tanahnya. Wah, ini yang bermasalah. Makanya diingatkan oleh para ulama kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tentang warisan, beberapa ayat tentang warisan dalam Al-Qur'an dengan mengatakan fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ketentuan itu, ketetapan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Fariidatan minallah, innallaha, sungguh Allah, aliman, yang maha mengetahui, hakima, dan yang maha bijaksana. Maka tadi dijelaskan adil versinya Allah Subhanahu wa taala, belum tentu menurut manusia itu adil, tapi padahal kalau dipikir-pikir itulah yang paling adil menurut Allah Subhanahu wa taala dan menurut manusia juga jikalau kita mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama, seandainya manusia mengikuti hawa nafsunya atau mengikuti daripada logikanya ketika membagi warisan tersebut dari ilmu Allah, dia hindari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan syariat Islam, maka pasti akan terjadi mafsadat, pasti akan terjadi kerusakan. Subhanallah. Seandainya mereka berpikir logis saja dalam membagikan warisan, pasti akan ada kerusakan. Itulah kenapa Allah menutup ayatnya dengan mengatakan innallaha kana aliman hakima, karena yang paling mengetahui masa depan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling bijaksana yang tidak akan pernah menzalimi hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesama manusia, mau sesaudara apapun, masih ada daripada unsur-unsur yang bisa menzalimi saudaranya. Tapi kalau udah kembali ke aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang maha bijaksana. Maka seorang anak ketika berbuat baik kepada kedua orang tua, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma ardahuma, subhanallah, ketika ibunya sudah sakit, kata ibunya Ibnu Mas'ud, "Nak, tolong nak ambilin air." Apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud? Habis Isya, Ibnu Mas'ud ambil air. Enggak di dispenser, zaman dulu belum ada dispenser. Ngambil air pakai timba di sumur. Setelah mengambilnya, ibunya minta air hangat, dihangetin air tersebut. Setelah ditunggu supaya enggak terlalu panas, dibawain ibunya. Pas dibawain, ibunya udah tertidur. Ibnu Mas'ud pengen bangunin, takut ngeganggu tidurnya, pengen ditungguin. Kalau Ibnu Mas'ud berdiri lelah, Ibnu Mas'ud duduk mengantuk, Ibnu Mas'ud berdiri lagi sambil pegang air sampai menunggu ibunya meminta air tersebut. Ternyata bangunnya pada saat subuh hari, Ibnu Mas'ud dari habis Isya pegang air, berdiri duduk hanya untuk memberikan segelas air kepada ibunya. Kenapa kita tidak mau mengurus orang tua kita yang sudah berusia senja? Wallahu taala a'lam. Allahu Akbar. Allah. Ini kalau sedikit aku ambil mungkin ya, kita jangan bergantung sama siapapun gitu ya. Anak-anak bergantung sama orang tua, jangan terlalu bergantung. Nanti berharap sesuatu yang memang bukan haknya dia. Bergantunglah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus samad. Iya, maka akan enak hidup pastinya ya. Jangan mengaku berjasa, tapi kalau diakui dia berjasa, boleh lah. Boleh diakui ya. Nah, baik, sekarang kita masuk lagi ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, sekarang sudah masuk lagi di media sosial kita. Ya, ini dari Abanah underscore store ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ayah saya meninggal, ayah saya sudah membagi hartanya. Saya anak bungsu yang tinggal bersama ibu saya. Ibu saya membuat surah hibah. Nah, ini ya, yang sedikit berbeda dari yang ayah saya beritahu. Itu dilakukan karena ipar saya memiliki sifat pelit. Waduh, ya. Ini pelit versi dia nih ya. Jadi ibu saya takut dia tidak akan bersedekah sedikit pun dari yang dia dapatkan. Apakah ini boleh, Ustadz? Ini ini jauh Ustadz Ustadz Dery nih. Maulana apa kan ini? Ustadz Dery. Iya. Ini masalah udah ada prasangka pelit. Ya. Jadi udah daripada ntar ini dipegang sendiri. Nah, ini udah ada
yang tadi Ini udah masalah hibah nih. Iya. Hibah. Hibah. Last will ya. Langsung. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kakak yang bertanya tadi ya, tentu kita di sini perannya dakwah ya. Kita bagi tahu kepada ibu ya, bahwasanya sangka buruk itu tak baik ya. Mungkin dengan alasan iparnya pelit dan sebagainya, kita kadang-kadang menilai orang kan dari kacamata kita. Yes. Aku pernah satu kali ya suuzon sama satu orang sahabat di Bali dulu. Aku bilang ini orang pelit banget. Dia pelit banget. Pokoknya kalau aku pinjam uang dia 100.000, itu dia tanyain. Bro, yang kemarin 100.000 mana? Suatu hari saya pergi ke pesantren di Jawa. Kemudian saya ketemu kiai. Lalu kiai tadi curhat. Ustadz Dery kenal nggak sama haji ini? Ya. Iya, teman saya. Kemarin dia kesini sedekah 50 juta. Allahu Akbar. Jadi apa yang kita lihat, hati-hati nih, kita jangan sampai memandang dari sudut pandang kita. Kita kadang-kadang nggak tahu apa yang orang tidak buat. Nah, maka akhlak tertinggi di dalam Islam itu memang sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hamba Allah. Tapi kalau memang ibunya sudah meyakinkan, ini memang udah fix pelit nih, ini udah disurvei kemana-mana, memang nggak mungkin. Ibu menghibahkan itu, nanti khawatir nanti kalian nggak kebagian berdasarkan apa-apa survei. gitu ya. Udahlah, ya kalian terima aja itu surat wasiat itu, last will itu. Ya, jadi sama ibunya sangat baik, sama ipar itu sangat baik, dan itu boleh-boleh saja ya. Kecuali dia menghibahkan sesuatu yang bukan milik dia, itu nggak boleh. Dia boleh hibahkan, itu kan punya orang ya, itu nggak boleh. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah SWT, kalau kita yakin kepada Allah, yakin rezeki tidak akan tertukar, ya, tidak akan mati satu orang hamba sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya, tidak akan mati. Maka kita tidak akan berebut rezeki, kita tidak akan mati-matian ketakutan akan diambil orang rezeki kita. Rezeki itu bukan seperti sendal jepit yang bisa ketukar, nggak bisa. Kalau memang itu sudah hak kita, tidak ada orang yang bisa mengambilnya. Seperti jodoh juga begitu. Jodoh itu telah dituliskan Allah Subhanahu Wa Taala 50.000 tahun sebelum diperkenalkannya langit kepada samudra. Nggak bisa tuh. Wah, masalah jodoh, rezeki, kematian itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan takut nggak kebagian rezeki. Kalau memang itu sudah Allah takdirkan akan sampai ke tanganmu, tak ada satu orang manusia pun yang bisa menghalanginya. Ya, tapi kalau memang itu bukan tulisan tanganmu, takdirmu, kau mengajar mati-matianmu tidak akan dapat. Kalau dia bukan jodohmu, kau rayu mati-matianmu dia tidak akan mau. Nah, tapi kalau itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan datang pada waktunya. Maka jangan khawatir, jangan takut. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka penting iman di sini ya. Iman adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kemudian setelah iman kita benar, insya Allah amal kita benar. Amal yang benar adalah amal yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita pelajari sirah nabawiyah, kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum yang telah dijanjikan surga oleh Allah Ta'ala. Mereka adalah orang-orang menolak dunia dengan kedua tangannya, seperti kita meraih dunia dengan kedua tangan kita. Kemudian ketika sholat kita baik, insya Allah akan perbaiki kehidupan kita. Pentingnya ta'lim di sini kepada para ulama. Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, ilmu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kalau orang ada ilmu, insya Allah dia akan takut kepada Allah. Dan bahasa lisanmu senantiasa dengan zikr Allah. Semua yang menonton saya tolong ya, semuanya yang di studio juga silakan ucapkan subhanallah. Tolong saya ucapkan subhanallah. Satu subhanallah, Allah akan tumbuhkan satu pohon di syurga. Lalu perbaiki akhlak, luruskan niat, dan banyak-banyak ingat mati. Karena tidak ada yang pasti selain kematian. Orang kaya Mati. Orang kaya Orang miskin mati, orang miskin mati. Giliran bilang orang kaya mati, giliran ke miskin ke saya tadi. Baik ya, jangan kemana-mana, kita doakan akan sama anak panjang umur ya guys. Amin. Kita masih akan bahas lagi lebih dalam. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ada lagu kan? Ada lagu? Ada. Buat Islam Tindak? Yes. Jangan kemana-mana. Ada lagunya buat Islam Tindak.